Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. KM silakan dipilih untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, lebih baiknya kita berdoa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nanti yang ibu panggil namanya jawab hadir ya anak-anak. Andini Safira, Hadir, Bu. Anissa Sabrina, Hadir, Bu. Adelia Fitriaji, Hadir. Feby Sonya, Hadir. Dina Husnul Maria, Hadir. Novia, Hadir. Zakti, Hadir. Zeni, Hadir. hadir semua. Baik, anak-anak, hari ini kita memasuki materi yakni materi drama. Nah, sebelum ibu memasuki materi drama ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks persuasif. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham semua berarti tentang teks persuasif? Sudah, Bu. Baik. Ibu langsung masuk ke materi drama ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, anak-anak, apakah ada yang sudah pernah mendengar apa itu drama? Belum, Bu. Belum ya. Ibu akan menjelaskan pengertian drama terlebih dahulu ya kepada kalian semua sebelum kita lebih dalam memasuki materi drama. Baik, drama berasal dari bahasa Yunani anak-anak, draomai, yang berarti berbuat, bertindak, berlaku, beraksi, dan sebagainya anak-anak. Drama dapat pula diartikan sebagai sebuah lakon atau cerita berupa kisah, kehidupan dalam dialog, dan lakuan tokoh yang berisi konflik anak-anak. Nah, drama menurut para ahli, ibu akan memaparkan 3 para ahli ya anak-anak. Yang pertama, menurut Balthazar Volhagen, drama merupakan seni yang menggambarkan alam dan sifat manusia dalam gerakan. Lalu menurut Wildan, drama merupakan komposisi berdasarkan beberapa cabang seni sehingga drama dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama, drama dalam bentuk teks tertulis, dan yang kedua, drama dipentaskan. Lalu menurut Anne Cifardi, drama ialah sebuah kisah yang diceritakan melalui kata-kata dan gerakan anak-anak. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, ciri utama drama yang pertama itu berupa cerita, yang kedua berupa dialog atau berbentuk dialog, dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan anak-anak. Menjelaskan istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat anak-anak. Ibu duduk ya. Yang pertama ada sandiwara. Apakah ada sudah pernah mendengar apa itu sandiwara? Belum, Bu. Belum ya? Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara 7, berasal dari bahasa Jawa anak-anak. Sandi, yang berarti rahasia, dan warah yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan secara tidak langsung anak-anak. Yang kedua adalah lakon. Istilah ini memiliki kemungkinan arti anak-anak, yaitu yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama. Contohnya ada wayang, film, seperti itu anak-anak. Lalu yang kedua, karangan yang berupa
Dan yang ketiga atau yang terakhir ada peristiwa, perbuatan, dan kejadian anak-anak. Yang ketiga ada tonil anak-anak. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda, tonel tulisannya anak-anak, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda anak-anak. Lalu yang keempat maksud ibu ada sendra tari. Nah, sendra tari itu kepanjangan dari seni, drama, dan tari anak-anak. Sendra tari berarti pertunjukan, serangkaian tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan gitu anak-anak. Paham? Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada tablo anak-anak. Nah, tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain anak-anak, dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog anak-anak. Kita masuk ke materi unsur-unsur drama. Apakah kalian sudah pernah mendengar ada unsur-unsur drama itu mencakup apa saja? Coba sebutkan. Tema, alur, bahasa, penokohan, tema. Itu aja sih Bu yang saya hafal. Berarti ada beberapa yang kurang ya. Ada latar, ada bahasa, ada dialog, ada konflik. Ibu akan jelaskan singkatnya saja ya. Berarti anak-anak sudah ada yang paham tentang tema. Dalam drama menyangkut segala persoalan anak-anak, baik itu masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema drama, kita perlu mengapresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan teks drama anak-anak, naskah tersebut lebih tepatnya. Tema jarang dinyatakan secara tersirat anak-anak. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus memahami drama secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama anak-anak. Latar tempat menggambarkan tempat kejadian, seperti rumah, medan perang, warung, seperti itu anak-anak. Lalu ada latar suasana, penggambaran suasana atau budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama. Lalu ada latar waktu. Latar waktu itu yang menggambarkan waktunya anak-anak. Ada pagi, siang, sore, malam anak-anak. Lalu tokoh dan penokohan. Tokoh dalam drama terdiri atas tokoh utama dan tokoh pembantu anak-anak. Nah, tokoh utama atau peran utama disebut dengan primadona. Lalu tokoh pembantu disebut dengan figuran anak-anak. Lalu penokohan atau watak adalah perilaku yang diperankan oleh tokoh drama. Penokohan dibagi menjadi 3 bagian anak-anak. Yang pertama ada antagonis, protagonis, dan antagonis protagonis. Ini yang ketiga ini adalah campuran anak-anak. Lalu ada alur cerita drama. Alur adalah jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama dari mulai babak pertama hingga babak terakhir. Mencakup bagian-bagian yang pertama ada pengenalan cerita, yang kedua ada konflik awal, yang ketiga ada perkembangan konflik, yang keempat ada penyelesaian. Lalu yang kelima ada amanat anak-anak. Ada yang sudah tahu amanat itu apa? Amanat belum ya? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton. Amanat drama atau pesan disampaikan melalui peran para tokoh anak-anak. Pertama ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis dan antagonis anak-anak. Lalu yang kedua ada wawancang. Adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Lalu yang ketiga ada gramanggung. Adalah
perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, Dramagung dituliskan dalam tanda kurung. Biasanya dicetak miring anak-anak. Lalu yang terakhir itu adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh anak-anak. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh anak-anak. Bisa menggambarkan latar juga, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya, yaitu sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara anak-anak. Ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama dibagi menjadi 5 anak-anak. Yang pertama, harus dilakonkan. Yang kedua, harus ada konflik. Yang ketiga, harus ada aksi. Yang keempat, tempo masa kurang daripada 3 jam. Yang kelima, tiada ulangan dalam satu masa. Berdasarkan penyajian lakon, drama dapat dibedakan menjadi 8 anak-anak. 8 jenis maksud ini. Yang pertama ada opera. Opera adalah drama yang dialognya dinyanyikan dengan iringan musik anak-anak. Lalu yang kedua ada tragedi. Drama yang penuh dengan kesedihan anak-anak. Lalu yang ketiga ada komedi. Drama menggeliat hati dengan yang penuh dengan kelucuan anak-anak itu. Lalu yang ketiga ada tragikomedi. Perpaduan antara drama tragedi dan komedi anak-anak. Lalu yang ketiga ada farce. Drama yang menyerupai dagelan tetapi tidak sepenuhnya dagelan anak-anak. Terus ada tableau. Jadi drama yang mengutamakan gerak, para pemainnya tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan anak-anak. Lalu ada melodrama. Drama yang dialognya diucapkan dengan iringan melodi atau musik anak-anak. Lalu yang terakhir ada sendra tari, gabungan seni drama dan tari anak-anak. Berdasarkan sarana pementasannya, pembagian jenis drama dibagi antara lain. Yang pertama ada drama panggung, drama yang dimainkan oleh para aktor di panggung anak-anak. Yang kedua ada drama televisi, hampir sama dengan drama panggung, hanya bedanya drama televisi tidak bisa diraba anak-anak, tapi tidak dapat diraba. Lalu yang ketiga adalah drama film. Drama film menggunakan layar lebar dan biasanya dipertunjukkan di bioskop anak-anak. Lalu yang keempat ada drama wayang, drama yang diiringi pagelaran wayang. Lalu yang kelima ada drama radio. Drama radio tidak bisa dilihat dan diraba, tapi hanya bisa didengarkan oleh penikmat. Lalu yang keenam ada drama boneka. Para tokoh drama digambarkan dengan boneka yang dimainkan oleh beberapa orang anak-anak. Lalu ada jenis drama selanjutnya, berdasarkan ada atau tidaknya naskah drama. Pembagiannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada drama tradisional. Drama tradisional adalah tontonan drama yang tidak menggunakan naskah. Lalu yang kedua ada drama modern. Tontonan drama menggunakan naskah anak-anak. Teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Konjungsi temporal namanya anak-anak. Seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian anak-anak. Lalu yang kedua adalah banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Seperti menyuruh, melibatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat anak-anak. Dan yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami anak-anak. Lalu yang keempat, menggunakan kata-kata untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Kata-kata dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, gagah, dan ibu akan menjelaskan sastra lisan.
Sastra lisan adalah berbagai tuturan verbal yang memiliki ciri-ciri sebagai karya sastra pada umumnya, yang meliputi puisi, prosa, nyanyian, dan drama lisan. Menurut Hutomo, menyatakan sastra lisan merupakan kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga, suatu kebudayaan yang disebarkan dan ditaruh turun-temurun secara lisan atau dari mulut ke mulut anak-anak. Lalu menurut Profesor Yus Rusiana menyatakan bahwa sastra lisan merupakan salah satu bentuk kebudayaan daerah yang diwariskan dari mulut ke mulut, tersebar secara lisan, anonim, dan menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Lalu ada Vansiana menyatakan bahwa sastra lisan atau oral literature adalah bagian dari tradisi lisan atau oral tradition atau yang biasanya dikembangkan dalam kebudayaan lisan atau oral culture berupa pesan-pesan, cerita-cerita, atau kesaksian-kesaksian ataupun yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi seterusnya atau generasi lainnya dengan bidang ilmu lain. Sastra lisan itu bisa dihubungkan dengan tradisi lisan, folklore, filologi, dan kebudayaan anak-anak. Nah, sastra lisan, ciri-ciri sastra lisan dibagi menjadi 11 anak-anak. Yang pertama, penyebarannya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Yang kedua, lahir di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, menggambarkan ciri-ciri budaya masyarakat pemiliknya. Lalu keempat, ada anonim. Lalu yang kelima, ada bercorak puitis, teratur, dan berulang-ulang anak-anak. Lalu yang keenam, tidak mementingkan fakta atau kebenaran. Lalu yang ketujuh, terdiri dari berbagai versi maksudnya. Lalu yang kedelapan, menggunakan gaya bahasa lisan. Lalu yang kesembilan, menggunakan bahasa masyarakat pemiliknya. Yang kesepuluh, milik masyarakat. Lalu yang ke-11, spontan anak-anak. Lalu selanjutnya, fungsi sastra lisan. Yang pertama, menyebarkan pengetahuan. Yang kedua, sistem proyeksi atau angan-angan. Proyeksi maksud ibu ya anak-anak. Lalu yang ketiga, pengesahan kebudayaan masyarakat pemiliknya. Lalu yang keempat, pemaksa berlakunya norma dan etika masyarakat. Lalu yang kelima, sebagai pengendalian sosial. Lalu yang keenam, sebagai sarana protes sosial. Lalu yang ketujuh, sebagai sarana pendidikan. Yang kedelapan, sebagai sarana hiburan. Yang kesembilan, sebagai sarana sindiran. Yang ke-10 sebagai sarana silaturahmi. Lalu yang ke-11 sebagai sarana propaganda anak-anak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Baik. Lalu ibu masuk ke jenis-jenis sastra lisan. Sastra lisan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cerita, yang kedua ada bukan cerita, dan yang ketiga ada tingkah laku. Nah, di dalam cerita dibagi lagi nih anak-anak. Yang pertama ada cerita biasa, yang kedua ada mitos, yang ketiga ada legenda, yang keempat ada epik, yang kelima ada cerita tutur atau balada, lalu yang keenam ada memori atau pengalaman. Lalu bukan cerita dibagi lagi anak-anak menjadi ungkapan, nyanyian, peribahasa, teka-teki, puisi lisan, nyanyian sedih, peraturan adat. Lalu tingkah laku dibagi menjadi 2, yakni drama panggung dan drama arena anak-anak. Ibu memiliki contoh sastra lisan drama yakni ketoprak. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu ketoprak?
Belum. Belum ya? Baik. Awal mulanya, ketoprak menggunakan iringan lesung. Tempat menumbuk Tadi. bagus. Betul anak-anak. Yang dipukul secara berirama sebagai pembuka. Ringan saat pergantian adegan dan penutup mempertunjukkan sehingga terkenal disebut sebagai ketoprak lesung anak-anak. Dalam perkembangannya, ketoprak kemudian menggunakan iringan gamelan Jawa. Tahu gamelan Jawa nggak anak-anak? Tahu ya? Dan penggarapan cerita maupun iringan yang lebih rumit. Nah, tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak bermacam-macam anak-anak. Biasanya diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa. Meski juga cerita fiksi anak-anak. Begitu pula diambil cerita atau bersetting luar negeri. Tetapi tema cerita tidak pernah diambil dari repertoar cerita epos atau wiracarita namanya, Ramayana dan Mahabharata. Jenis-jenis ketoprak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ketoprak lesung. Apa itu ketoprak lesung? Ada sudah tahu? Anak-anak ada sudah tahu? Belum. Belum ya? Ketoprak lesung ialah seni pertunjukan ketoprak di Pulau Jawa dengan iringan lesung anak-anak. Lalu yang kedua ada ketoprak Mataram. Ketoprak Mataram pertunjukan ketoprak di Pulau Jawa dengan iringan gamelan anak-anak. Lalu yang ketiga ada ketoprak Dor. Ini jenis-jenis ketoprak ya anak-anak. Ada ketoprak Dor, sebuah hiburan masyarakat Jawa Deli di Sumatera bagian timur anak-anak. Ketoprak adalah kesenian rakyat Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Diyakini terlahir di Surakarta, berkembang pesat di Yogyakarta anak-anak. Oleh karena itu, kesenian ini sering disebut sebagai ketoprak Mataram anak-anak. Seperti itu. Sebuah bentuk teater yang mengandung unsur utama berupa dialog, tembang, dan dagelan dengan iringan oleh gamelan. Pemainnya terdiri dari pria dan wanita anak-anak yang membawakan gerak laku cenderung realistis. Meski pada awal perkembangannya didapati sedikit unsur tari di dalamnya. Lalu ketoprak merupakan seni panggung yang khas terutama melalui ceritanya yang mempertunjukkan kisah-kisah masyarakat Jawa, baik kisah legenda, kepahlawanan, ataupun kehidupan sehari-hari. Ada juga yang mengusung cerita fiksi anak-anak. Namun tema cerita tidak pernah diambil dari repertoar atau cerita epos Ramayana dan Mahabharata. Sebagai kesenian yang lahir dari rakyat, ketoprak lebih kentara dengan sifat-sifat spontan, improvisasi, dan tidak terikat aturan-aturan baku yang formal anak-anak. Meskipun dikatakan berasal dari Jawa Tengah, pada kenyataannya kesenian ini berkembang luas dan dinikmati masyarakat di seantero Jawa masih ibu anak-anak. Hal ini disebabkan kebiasaan kelompok ketoprak menjelajah seluruh daerah di Jawa. Mereka manggung dan membawakan cerita-cerita masyarakat kepada masyarakat lainnya. Dalam hal ini, ketoprak mengandung unsur pendidikan, komunikasi tentang isu-isu dalam masyarakat, sekaligus menjadi hiburan yang digemari anak-anak. Usul istilah ketoprak. Perihal penamaan kesenian ini, ketika merujuk tulisan Kuswadiji Kawindra Susanta dalam kertas kerjanya yang disampaikan pada Lokakarya Ketoprak
tahap 1 tanggal 7 sampai tanggal 9 Februari 1974 di Yogyakarta dinyatakan bahwa kata ketoprak berasal dari nama sebuah alat, ialah tiprak. Kata tiprak ini bermula dari prak. Sebab bunyi tiprak adalah prak 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 prak. Menurut Sutyarsana tahun 1989 halaman 23. Sementara itu pada halaman 9 sampai halaman 10 dalam Serat Pustaka Raja Purwa Jilid 2 tulisan dari Pujangga Ranggawarsita Kolbu Bening 1923 disebutkan tetabuhan ingkang nama ketoprak tegasipun kotekan. Pada bagian Sri temurun pada buku yang sama, Sri bersedia turun ke dunia apabila disambut dengan prak, ketiprak tanpa gending. Menurut Sutyarsana 1989 halaman 20. Sejarah kesenian ketoprak. Lahirnya kesenian ini adalah terinspirasi oleh kondisi masyarakat saat itu yang memang sudah bosan dengan hiburan sebelum-sebelumnya. Jadi masyarakat itu ingin adanya hiburan baru anak-anak. Nah, dulu para pemainnya adalah laki-laki anak-anak karena menyesuaikan tema yang lebih mengarah ke peperangan dan pengembaraan. Selanjutnya, seiring dengan bertambahnya varian dan alur cerita, pemain wanita pun dilibatkan anak-anak. Pertunjukan ketoprak biasanya berlangsung sekitar 4-6 jam, Mas Ibu, dengan dialog berbahasa Jawa, Romo, Inggil, dan Ngoko. Bahasa digunakan sesuai dengan tingkatan anak-anak. Misalnya raja dengan raja, raja dengan abdi, serta abdi atau rakyat biasa dengan sesamanya. Umumnya dialog para pemain lebih berdominan pada naskah yang telah dibuat oleh sutradara. Pada mulanya seni tari lebih mendominasi pertunjukan dengan tambahan sedikit dialog. Selanjutnya, meski unsur tari tetap dipertahankan, secara bertahap porsi dialog pun ditambahkan. Seperti itu. Periode perkembangan ketoprak. Nah, periode perkembangan ketoprak itu yang pertama ada periode gejok atau lesung pada tahun 1887 sampai 1908 anak-anak. Lalu yang kedua ada periode Pureksa Diningrat tahun 1908 sampai 1925. Lalu yang ketiga ada periode Wureksa Tasama, maksud Ibu, 1925 sampai 1927. Lalu ada periode Kridamatya Utama 1927 sampai 1930. Lalu yang kelima ada periode Gardelena 1930 sampai 1955. Lalu ada periode ketoprak modern 1955 sampai 1958. Lalu ada periode gaya baru pada tahun 1958 sampai 1987. Lalu yang kedelapan adalah periode masa kini. Si ketoprak di bagian kesenian. Sebagai sebuah media tradisional, kesenian ketoprak memiliki peran besar dalam penyampaian filosofi terhadap suatu jenis kesenian. Oleh karena memiliki audiens luas serta kredibilitas yang tinggi di mata orang pedesaan, pesan yang ingin disampaikan pun menyebar tanpa paksaan. Lalu fungsi ritual ketoprak. Secara tradisional, ketoprak merupakan sarana untuk melakukan upacara ritual yang menjadi prasyarat dalam sebuah acara. Dalam hal ini, pertunjukan yang ada di beberapa daerah masih berpijak pada aturan tradisi yang berlaku. Lalu yang selanjutnya, fungsi pendidikan. Tokoh dan lakon sering dijadikan panutan bagi penonton yang menikmatinya anak-anak. Di
Di sini para seniman ketoprak memiliki misi yang ingin disampaikan melalui dialog anak-anak, gerakan, dan tarian. Ada transformasi nilai-nilai budaya sehingga para seniman dituntut mampu memberikan pelajaran yang bermakna baik dalam dialog dan alur cerita serta gerakan-gerakan yang ditampilkan. Adapun yang paling menonjol adalah peraturan, maksud ibu penuturan, dialog yang membedakan penggunaan bahasa ngoko dan krima inggil yang disesuaikan dengan kedudukan. Lalu ada fungsi penerangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketoprak kaya akan sindiran-sindiran dan kritik sosial. Seperti yang diketahui kebanyakan masyarakat yang menganut paternalistik, sehingga sangat sulit untuk melakukan kritik secara langsung anak-anak. Lalu yang selanjutnya ada fungsi hiburan. Sebagai seni pertunjukan, apalagi sangat digemari masyarakat luas, ketoprak sangatlah menghibur. Kesukaan masyarakat terhadap kesenian ini terutama karena kemasan dan sajiannya yang ringan, tidak serius, dan sering diselingi dengan lawak anak-anak. Nah, ibu memiliki naskah drama yang berjudul Jaka Kendil Mencari Cinta. Sinopsis cerita drama ketoprak yang berbahasa Indonesia dulu ya anak-anak, berjudul Jaka Kendil Mencari Cinta. Alkisah, di sebuah desa hiduplah seorang janda yang mempunyai seorang putri. Lalu putri tersebut mempunyai nama yang bernama Jana Loka dan putranya bernama Tom Cruise. Konon, Tom Cruise belum juga menikah meskipun usianya sudah mencapai 1/4 abad. Bukannya tidak laku, tetapi tidak ada yang mau. Tom Cruise terkenal dengan keburukan wajahnya sehingga dia menjadi bahan tertawaan warga desa. Warga desa menjulukinya dengan panggilan Joko Kendil. Joko Kendil tinggal di sebuah desa yang dipimpin oleh bupati yang mempunyai 2 orang putri yang beranjak dewasa dan belum juga menikah. Karena kebijaksanaan bupati, maka beliau mengadakan sayembara mencari pasangan untuk kedua orang putri. Sayembara ini berlaku untuk semua warga desa, mulai dari kaum bangsawan sampai rakyat jelata. Maka berbondong-bondong semua warga desa mengikuti sayembara itu, termasuk Joko Kendil. Tetapi pada akhirnya Joko Kendil tidak mendapatkan salah satu pun dari kedua putri. Tadi sudah dibagikan sekretaris naskah drama bahasa Indonesia. Nah, ibu akan membacakan naskah drama yang berbahasa Jawa anak-anak. Babak 1. Isuk iku Erma lan Selvi lungguh ing jeroning kelas. Dereng wonten murid sing teka sakliyane wong loro kuwi. Selvi. Pelajaran dino iki eneng pero ora? Erma. Tak deloke sike. Langsung njungkuk buku ing tase. Kayake sik ora ana. Alfiana mlebu ing jeroning kelas. Assalamualaikum, Alfiana. Salam Alfiana ing repe lawang kelas. Selvi lan Erma. Waalaikumsalam. Alfiana. Kalian lapor ya? Selvi. Enggak lapo-lapo kok. Alfiana langsung nunggu. Grape bangkunya Selvi lan Erma. Dino iki ora ana PR utawa ulangan kan? Alfiana. Se. Ambe mikir-mikir. Oh no, dino iki ulangan. Alfiana langsung ngetoke buku catatan bahasa Jawa sing ana ing jero tase lan langsung sibuk maca catetane. Rada suwe.
Wanda mlebu ing jroning kelas. Alfiana guyu-guyu dhewe ndelok Wanda mlebu. Selfie. Wan, engko awakmu konsultasi tugas bahasa Jawa ta? Wanda, lungguh ing panggonane. Iya, apa? Oi. Selfie. Enggak apa-apa kok. Mergo takon tok. Erma. Wan, sing wingi ku temenan ah. Pitakon Erma keleng ngekek i kode marang Wanda. Wanda, enggak usah, Dek. Anggap serius masalah wengi ku. Aku me guyon tok. Oh. Lalu Faisal mlebu ing kelas lan langsung lungguh ing panggonane. Faisal, Erma, ono sesuatu sing kate tak kekno neng awakmu. Selfie, kate ngekek iya po awakmu. Faisal, aku gak bicara sama kamu, pengen oro wae. Erma ae biasa. Erma, emang kate ngekek iyo apa sih? Faisal, ngeko ae. Ing tengah-tengah pelajaran Faisal maringaken buku pelajaran marang Erma. Selfie, apa iku Er? Ngeti bukune Faisal. Erma, coklat meneh. Erma ngomong alon. Selfie, meneh. Arek iku awakmu gendut paling kok ngekei coklat terus. Erma, iya paling. Tidak. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi drama sastra lisan dengan contoh ketoprak? Sudah, Bu. Tidak ada ya? Kalian sudah paham semua dengan yang Ibu sudah jelaskan? Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyimak Ibu dari awal pembelajaran hingga akhir dengan baik ya anak-anak. Kita lanjutkan materi selanjutnya di minggu depan. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi